Saya selama bertahun-tahun ini adalah gerakan BPOM yang sangat luar biasa. Hormat saya untuk BPOM hari ini. Yang pertama mungkin saya pengen nyampaikan ada kesalahan saya dari beberapa tahun yang lalu, dan ini dimulai dari kesalahan saya, di mana pada waktu itu saya datang memberikan edukasi dan mereview skincare abal-abal. Itu saya lakukan dari 7 tahun yang lalu, dan saya akui sebenarnya itu salah. Ini adalah bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Sekali lagi, ini bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Tapi jadi masalah, pada waktu itu BPOM punya aturan yang sangat baik, tapi masyarakat sangat tidak teredukasi. Masyarakat tuh nggak tahu yang namanya skincare abal-abal. Pada waktu itu masyarakat yang polosan pun dia sangka itu BPOM. Etiket biru pun dia nggak tahu bahwa ini etiket biru abal-abal. Pada waktu itu dia pakai, itu 7 tahun yang lalu, Pak. Saya hadir memberikan edukasi seperti itu, dan saya yakin apa yang saya lakukan benar. Dan benar, masyarakat cukup teredukasi. Masyarakat cukup teredukasi karena mungkin komunikasi BPOM ke masyarakat. Tapi apa yang saya lakukan itu juga membuat teman-teman saya menjadi mencontoh. Dan ketika review ini dilakukan tidak dalam rangka edukasi, tapi kan kita nggak ada yang tahu niat orang. Kalau institusi kan sudah jelas ditunjuk oleh negara. Tapi ketika ada niat seorang individu, kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada persaingan bisnis, mungkin ada yang namanya endorsement, mungkin ada rasa ketidaksukaan, mungkin ada banyak hal. Dan ini yang membuat akhirnya jadi huru-hara seperti ini. Maka itu saya izin, saya sudah berhenti review, saya tidak mau review lagi, dan sudah saatnya menurut saya tugas ini dikembalikan oleh BPOM. Tupoksi dan tanggung jawab ini bukan milik personal, bukan milik perorangan. Tugas dan tanggung jawab ini adalah tugas tanggung jawab BPOM. Udah gak usah bohong deh, kita semua yang ada di sini. Kita sebagai dokter kasih edukasi dokter aja, gak usah sebut merek, gak usah bawa lab. Kita harus akuin ada keuntungan yang kita ambil dari sana. Dan menurut saya itu adalah tugas tanggung jawab BPOM, bukan tanggung jawab perorangan. Sekali lagi saya minta maaf, dan saya harap tugas dan tanggung jawab ini bisa kembali penuh ke BPOM. Karena saya percaya dengan ketua BPOM yang baru, saya melihat suatu cahaya yang luar biasa. 100 hari kerja, ini luar biasa. 100 hari kerja ini luar biasa. Saya tepuk tangan. Yang kedua, saya bersaksi. Saya 7 tahun kasih edukasi ke masyarakat. Saya tahu sekali peraturan BPOM. Saya tahu sekali pekerjaan BPOM. Dan saya ngomong, semua aturan BPOM itu bagus, Pak. Semuanya itu bagus, rinci, jelas, semuanya bagus. Tapi yang jadi masalah adalah peraturan yang bagus sekalipun, kalau nggak nyampe ke masyarakat, nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya. Peraturannya bagus banget, tapi alhasil misalnya kita ngomong ya etiket biru ya pada 5 tahun yang lalu ya, orang gak ada yang tahu, orang nyangka itu dari dokter. Orang tahunya yang polosan, bahkan Pak, polosan pada zaman 5 tahun yang lalu, Pak, itu orang bilang kalau teman ngomong BPOM itu BPOM. Artinya di sini ada komunikasi yang putus antara BPOM ke masyarakat. Nah ini yang menurut saya langkah-langkah yang Prof. Taruna dan teman-teman BPOM di sini harus bertanya. Terima kasih. Baik. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan, sportivitas itu sangat bagus. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, termasuk saya. Dan kita bukan manusia atau bukan malaikat. Jadi saya sangat senang dengan sportivitasnya, apresiasi Dr. Lee. Kemudian tentang dampaknya terjadi huru-hara. Huru-hara selalu mempunyai 2 dampak. Dampak pertama adalah ada orang yang tersakiti, tapi ada dampak berikutnya, ada hikmah yang kita bisa gapai dari situ. Salah satu hikmah penting adalah kenapa kami secara objektif mengundang semua. Saya terbuka aja, semua yang bertikai di sosial media itu, apakah influencer atau netizen, saya undang hari ini dengan suatu asumsi mudah-mudahan ini menjadi bisa forum yang kita sebut dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam bagaimana orang yang merasa benar bisa memaafkan yang salah, kemudian yang salah bisa berburu pada yang benar. Untuk apa? Untuk mencapai keinginan bersama kita bahwa produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian
yang berikutnya tentang aturannya bagaimana untuk bisa semua apa yang sudah terjadi sehingga kita bisa mengembangkan sesuatu yang lebih baik. Seperti yang disebutkan tadi, lebih dari 500.000 izin edar untuk kosmetik yang telah kita keluarkan, itu sangat besar. Nah tentu biar masyarakat yang menilai mana produk yang baik, yang bermanfaat atau tidak. Yang jelas kalau dari Badan POM kita sudah dilengkapi oleh aturan apa? Bahwa mana produk yang bisa mendapat nomor izin edar, mana yang tidak bisa. Kan kita berdasarkan indikatornya apa? Pertama, aturannya jelas tertulis standar A, B, C, D. Yang kedua, tentang evidence base-nya atau scientific base-nya. Nah, kalau misalnya ada klaim A, klaim B, klaim C, dilengkapi dengan aturan untuk, kan kita ada aturan tentang label, aturan tentang kosmetik, ada aturan tentang konten, dan ada aturan tentang kemasan dan sebagainya. Itu kan kita ikutin aturan. Yang kedua, klaimnya berdasarkan scientific base. Misalnya zat tertentu bisa menimbulkan menghilangkan akne atau membantu menghilangkan akne. Iya kan? Ya bisa saja overklaim, tapi ada basic scientificnya, bukan sekedar klaim. Nah kalau sekedar klaim itu yang kita sebut dengan overklaim. Dan overklaim tentu kita punya aturan, karena kita punya aturan pelabelan, kita bisa bertindak mulai dari tindakan administrasi mengingatkan sampai dengan tindakan selanjutnya adalah mencabut izin edar. Itu otoritas yang ada sama kami. Kemudian kalau terjadi pelanggaran dan merugikan orang lain, itulah yang masuk ke pro justisia. Jadi terima kasih masukannya Dr. Lee, kita terima dengan baik. Kemudian yang berikutnya tentang kita punya Perdoski ingin berkolaborasi. Dari awal saya sudah teriak sama teman-teman di bagian kosmetik, kita harus menghargai yang namanya kompetensi, kita harus menghargai yang namanya kapabilitas, dan tentu yang berbicara tentang kecantikan, dermatologis dan sebagainya adalah Perdoski, karena di situ kompetensi itu ada. Makanya saya sangat menyambut bahagia, kita berharap bisa kerjasama yang lebih erat dengan teman-teman dokter ahli kulit atau dermatologis yang memang